Selamat pagi sobat, rekan-rekan dimanapun berada, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat. Baik, langsung saja sobat. Kali ini kami berbagi sharing info wawasan tentang solder uap ya sobat ya. Ini ya solder uap ya sobat. Solder uap ini ada yang manual, ada yang otomatis sobat. Ini kebetulan ada yang otomatis sobat, produk dari Dinke 858D gitu ya sobat. Solder uap ini biasanya spesifik sobat, tugas apa fungsi tugasnya itu biasanya untuk mengambil ini sobat, IC gitu ya sobat. Ini IC seperti ini itu kan agak sulit ya sobat menggunakan solder yang biasa yang seperti ini gitu ya sobat. Kami juga sudah ada kontennya sobat untuk solder-solder yang apa biasa itu, untuk solder menyolder alatnya ini juga ada yang manual, ada yang juga yang otomatis sobat. Biasanya yang otomatis itu yang ada tombol pengatur panasnya gitu sobat, derajat panasnya gitu ya, itu biasanya gitu. Dan ketika untuk mengganti komponen-komponen seperti ini sobat, IC ini biasanya lebih mempermudah ya sobat, dipermudah dengan solder uap ini sobat. Solder uap ini mempermudah sobat, jadi seyogianya punya ya sobat ya. Peralatan tools apa ini kan saling terkait juga semuanya gitu ya sobat. Nah, biasanya kalau yang seperti ini, yang e-charge mekanik e-charge 8S ini sejolinya dengan baterai activation charger itu sobat, yang seperti ini ya. Nah ini dua sejoli lah. Kalau untuk solder uap, dua sejolinya ya dengan power supply sobat. Jadi ini pun peralatan tools ini saling terkait semua ya sobat ya. Seyogianya punya sobat, kalau semuanya sebagai alat bantu kerja, servis handphone, laptop maupun barang elektronik lainnya gitu sobat. Dapat pula diaplikasikan di otomotif ya sobat, di motor maupun mobil ini juga berfungsi juga untuk solder uapnya gitu sobat. Jadi manfaatnya banyak sobat, seyogianya punya gitu ya sobat ya. Karena biasanya kalau diaplikasikan di otomotif sobat, untuk solder uap ini itu untuk membuka baut yang slack gitu ya, baut yang mungkin berkarat di alurnya sama rumah bautnya di dalam udah lama ya, karena korosi atau usia juga berkarat ya. Biasanya itu disemprot dengan WD dulu, dengan cairan penetran itu untuk penghilang karat. Kalau bisa dibuka ketika sudah agak meresap cairannya, ketika bisa dibuka ya bersyukur ya sobat, bisa dibuka. Namun kalau memang belum bisa dibuka ya kita semprot lagi dengan penetran itu, anti karat itu, kemudian sudah meresap kita panaskan dengan ini sobat. Bagian bautnya itu biasanya kami panaskan dengan solder uap ini. Ketika sudah panas biasanya ini sobat, karat ataupun kotoran itu akan hilang gitu ya minimal berkurang sobat, sehingga dia tidak mengunci bautnya, bisa dibuka gitu ya ketika sudah dipanaskan. Biasanya begitu sobat. Bisa juga dapat juga untuk menghilangkan cat sobat, untuk pen removal gitu ya, ketika cat yang permukaannya di besi gitu ya sobat, jangan yang di fiber gitu. Kalau bodi motor fiber kan catnya dihilangkan dengan solder uap ya, tidak hanya catnya sobat, tapi plastik fibernya dari bodinya itu juga meleleh juga sobat, bahaya ya. Karena kan benar-benar panas gitu ya sobat. Jadi memang untuk pen removal sendiri ya yang permukaannya dari besi juga ya sobat, dari ketika besi kan lebih tahan panas daripada yang fiber maupun plastik ya sobat itu. Kemudian aplikasi yang lainnya juga cukup bermanfaat ya sobat, banyak manfaatnya lah sobat untuk solder uap ini, seyogianya punya gitu ya sobat ya. Kemudian hal ini juga bukan untuk menyatakan bahwa merek A, produk A lebih baik daripada merek B atau sebaliknya, tidak ya sobat. Karena tiap-tiap peralatan tools, equipment, tukang, dan bengkel mempunyai ciri khas, keunikan plus minusnya masing-masing sobat, disesuaikan dengan kebutuhan profesional proyek kerjaan maupun budget dana yang tersedia. Kemudian ini ya sobat, kami akan kita coba juga ya sobat untuk test pen ya. Untuk test pen ini kita bodinya ketika hidup apakah ada arus bocor enggak ya sobat, karena amit-amit bahaya nyetrum gitu ya sobat. Jadi kita periksa juga dengan test pen. Kemudian kita lihat untuk ininya sobat, untuk
voltase maupun ampernya ya sobat ya. Ketika mesin baru menyala ataupun ketika proses sudah optimal sesuai dengan derajat kepanasan yang dibutuhkan kita untuk kerja gitu ya sobat. Kemudian setelah dari power meter ini untuk melihat voltase dan ampernya, kita gunakan juga infrared thermometer ini ya sobat, termogan ini ya, untuk ya minimal melihat ini sobat berapa derajatnya gitu sobat. Mungkin walaupun nggak pas banget untuk derajatnya berapa, ya minimal untuk ada gambaran gitu ya sobat ya. Nah itu. Kemudian kita ini dulu ya sobat, untuk peralatan yang lainnya kita ini dulu sobat, kita turunkan dulu sobat, sebentar ya sobat ya. Baik, kita lanjut ya sobat ya. Seperti ini ya sobat, posisi untuk kita juga perlukan untuk pinset ya sobat ya, untuk memegang ini komponen ini ketika IC ini ketika dicabut ya sobat, untuk pinsetnya. Kemudian untuk ini sobat, congkelnya ya dari stainless ini, kemudian ada pasta fluknya mekanik gitu ya, ada yang Jacquemi juga, ada yang Amtech juga. Kemudian ini ada obeng untuk buka baut-baut handphonenya gitu ya, laptopnya gitu ya sobat. Kemudian dapatnya ini sobat ada 3 ini ya sobat, ada 3 ujungnya ini ya sobat, dapat ada 3. Biasanya kami menggunakan yang paling besar sobat. Nah ini ada 3 sobat, ada 3 ukuran lubang diameternya ini. Biasanya kami menggunakan yang paling besar ini. Nah itu ada 3 dapat dari ini ya sobat, besi stainless gitu ya sobat. Oke, ini ada kabel, dapat kabel power juga untuk powernya sobat. Kemudian ini kabel dari mesin solder uapnya menuju ke gagang solder uapnya sobat. Nah ini solder uap yang otomatis untuk blowernya sobat, untuk menembakkan aliran udaranya gitu ya sobat, itu ada di sini sobat. Jadi beliau hanya kabel listriknya saja yang menuju ke elemen pemanasnya di gagang ini sobat. Jadi kan ada yang manual. Kalau yang manual kan biasanya sininya kabel yang dari mesin itu ada 2 sobat, lebih besar ya, ada serobongnya itu ya. Nah, itu biasanya satu untuk kabel powernya, kabel listriknya untuk menuju ke gagangnya. Satu itu ini sobat, selang udara untuk blowernya gitu ya sobat, dari dalam mesin ya. Biasanya yang manual seperti itu, jadi ada 2 masuk ke sini, terus kemudian aliran udaranya dan panasnya elemen listriknya ada di luar gitu ya sobat. Tapi kalau yang otomatis di gagangnya sudah ada komponen untuk blowernya ya sobat ya, seperti peniup udara, seperti ada head dryer gitu ya sobat ya, tapi di dalam sini sobat. Nah itu jadi hanya kabelnya hanya kabel power saja sobat. Nah itu biasanya perbedaannya ada di situ sobat. Kemudian kita coba di dimensinya sobat ya. Jadi ini unitnya itu ini ya sobat, bodinya besi, ada perpaduan dengan plastik gitu sobat ya. Ada ini bagian ini plastik, bagian ini besi, ini gagangnya ada plastik, ada dalamnya besi, jadi kombinasi gitu ya sobat ya. Untuk beratnya sobat, dimensinya itu sekitar berapa nih sobat? 3. Nah, ini kabelnya di bawah. Sebentar, kalau kabelnya kita gulung di atas jadi nggak lewat di bawah. Sebentar sobat. Nah ini, nah itu lebih jelas sobat. 1396 gram ya sobat ini ya. Jadi 1,4 gram, 1,4 kilo ya sobat. 1 kilo 400 gram kurang lebih ya sobat ya. Ini di luar dus ya, hanya unitnya saja sobat. Jadi kelihatannya kecil, tapi ini sobat cukup mantap juga ya sobat. Beratnya cukup mantap. Terus kemudian ini sobat,
di belakang ini kita taruh saja sobat posisi di bawah. Nah ini di belakang itu ada ini sobat, sekring sobat, fuse, bahasa Inggrisnya fuse ya sobat, kalau bahasa Indonesianya sekring. Sekring ini posisinya di belakang. Nah ini biasanya kami gunakan ini ya sobat, pencongkel yang stainless ini di sini, karena kalau dengan jari dengan kuku agak kuat sobat ini di dalam. Jadi ada baiknya dengan alat tools itu. Nah ini kemudian di dalam sini sobat. Nah ini kutub positif negatifnya di sini ya sobat ya, sekringnya ini. Nah ini ada 3 kakinya. Kemudian ini apa, fuse sekringnya 5 ampere ya sobat ya, 5 ampere. Nah sekring ini bentuknya kecil sobat, namun fungsinya cukup vital ya sobat ya. Jadi bentuknya kecil sobat, namun cukup vital sobat. Jadi kita lihat tulisannya agak kecil memang sobat. Jadi fuse ini biasanya kan di atas ini sobat tulisannya gitu. Maaf sobat, berbayang, maaf. Ini biasanya di sini ya, karena kecil ini ada di samping sini sobat. Ya ada juga yang agak besar juga posisinya di sini, tergantung juga ya sobat dari ini. Nah ini tertulis di sini sobat, F 5 ampere L 250 volt. Nah itu sobat, jadi terlihat nggak ya sobat? Mudah-mudahan terlihat sobat dengan kaca pembesar ini. Nah ini sobat, 5 ampere. Nah 5 ampere sobat. Jangan terbalik ya sobat. Nah ini kecil namun fungsinya vital karena gini sobat. Jadi sekring ini kan fungsinya sebagai pengaman gitu ya sobat, pengaman dari arus yang terlalu besar melebihi dari kapasitas ini, dari konslet, dari arus pendek gitu ya konslet. Ini sekring ini memutus arus itu sobat, karena di dalamnya ini ada kawat kecil gitu ya sobat, kawat kecil sesuai dengan kemampuan kapasitasnya gitu ya. Ketika ada arus terlalu besar, ada arus konslet yang besar, kemudian kawat di dalam ini akan meleleh dan putus sobat. Nah ketika meleleh dan putus berarti arus itu terputus gitu ya, arus yang besar yang konslet itu terputus, tidak sampai masuk ke dalam mesin ini, ke dalam komponen-komponen elektronik di dalamnya tidak masuk ke situ, sehingga komponen di dalamnya aman sobat, mesinnya ini aman. Jadi kalau semuanya komponen elektronik di dalamnya itu kan diciptakan dengan kemampuan sesuai dengan kapasitasnya untuk menerima listrik gitu ya, arus listrik konsumsinya. Nah ketika konsumsi arus listriknya terlalu besar, biasanya akan konslet dan terbakar gitu sobat. Komponen-komponen di dalamnya akan terbakar karena arus yang melewat melebihi kemampuan daripada komponen-komponen ini ketika kapasitasnya diciptakan gitu ya, dibuat di pabrik gitu ya. Jadi fungsinya sekring ini melindungi komponen-komponen di dalam itu sobat ya. Intinya kurang lebihnya seperti itu bahasa sederhananya sobat. Kami juga ada konten yang untuk stabilizer Kasugawa itu ya sobat, yang 500 volt ampere di VA itu ya sobat. Itu juga sama sobat. Ketika kami penyimpanan peralatan elektronik juga kami simpan ada di kardus gitu ya sobat. Maksudnya kita openi gitu ya sobat, dieman-eman suatu saat bisa kita gunakan lagi gitu ya. Karena proses penyimpanan barang elektronika juga akan berpengaruh sobat. Seumpama barang elektroniknya tidak di packaging lagi, tidak di kardus lagi, dibiarkan tergeletak gitu ya sembarangan. Nah, itu juga bisa juga dimasuk tikus, atau di kabelnya digigit tikus, atau di PVC juga bisa, atau terkena percikan cairan secara tidak sengaja kan bisa juga ya sobat. Akhirnya malah bikin korosi atau bikin konslet. Jadi peralatan elektronik biasanya kami akan simpan di kardus yang semula, kemudian kami simpan lah. Kemudian kebetulan untuk stabilizer Kasugawa itu sobat, kami buka dari gudang persediaan, gudang penyimpanan lah gitu ya sobat. Itu posisinya mati sobat. Ketika kita colok ke listrik, sumber tegangan arus listrik, ternyata mati ya. Kemudian kita bongkar, kita buka covernya, kita cek kabelnya ada yang putus di jalan atau enggak gitu ya, dengan multitester. Kita ini masih hidup semua sobat, masih jalur kabelnya masih oke gitu ya, positif maupun negatifnya masih oke. Kemudian
kita lihat di fuse-nya sobat, di sekringnya ternyata sekringnya yang putus sobat. Kemudian kami bersihkan, sekringnya kami ganti, kita nyalakan, ternyata nyala sobat ya. Bersyukur ya sobat, masih bisa digunakan gitu sobat, karena harganya juga lumayan sobat. Stabilizer Kasugawa yang 500 volt kan sekarang sekitar 400.000 ya, kurang lebihnya sobat, itu di online gitu ya. Kalau di offline ya mungkin ada selisih lagi ya. Itu pun di online juga variasi harga dan ini juga banyak ya, monggo disesuaikan. Jadi diaman-aman sobat, peralatan elektronik itu hanya karena fuse ini, sekring ini bisa mati gitu ya sobat. Sebenarnya cuma sekringnya ini, tapi komponen di dalamnya masih oke. Jadi sekringnya nanti ganti, tetap langsung bisa on lagi gitu, digunakan lagi sobat. Nah, kemudian fuse ini, sekring ini juga bentuknya sama sobat. Bentuknya sama dengan yang di power supply maupun yang di multitester Mazda itu. Tapi walaupun bentuknya sama, kawat di dalamnya itu berbeda sobat. Kawat berbedanya dan tulisannya juga berbeda. Kalau yang di Mazda itu 0,5 ampere sobat. Kalau yang di power supply itu 1 ampere. Jadi kalau ini kan 5 ampere sobat. Walaupun bentuknya sama sobat, dimensinya besarnya juga sama. Kita coba ya sobat, ambil ya sobat. Tapi ternyata kemampuannya berbeda. Jadi kawat di dalamnya ada yang tebal, ada yang tipis gitu ya sobat. Sebentar sobat, kita supaya tambah info wawasan ya sobat. Ini sobat, jadi ini fuse sekring yang ada di power supply itu ya sobat ya. Ini sekring yang di multitester sobat. Nah ini posisinya ada tertulis ini ya sobat ya. Fuse 250 volt garis miring 0,5 ampere sobat. 0,5 ampere. Nah, dimensinya sama sobat. Dimensinya sepintas sama. Nah ini yang di sini ya, yang persediaan ya sobat ya. Yang persediaan. Nah, kemudian kita ambil yang ini, yang punya solder uap sobat. Sebentar. Nah ini sobat, dimensinya sama ya sobat ya. Panjangnya itu kurang lebihnya berapa ini? Sekitar 20,4 mm ya sobat ya. Kemudian untuk lingkaran diameternya itu sekitar 4,9 mm ya sobat, posisi di besi ya. Kalau di posisi di kacanya itu 4,6 mm sobat. Nah ini sepintas sama ya sobat ya, sepintas sama dimensi panjangnya maupun diameternya. Namun di dalam ini ada ini sobat, ada seuntas satu kawat gitu ya sobat, menghubungkan kutub yang satu dengan kutub yang lain. Ini ada kawatnya sobat, dan semakin besar ampernya semakin besar kawatnya sobat, biasanya begitu, semakin besar gitu ya. Jadi ini kelihatannya sama, tapi di dalamnya kawatnya itu berbeda sobat, lebih tebal, menengah. Ini ada yang lebih tipis karena 0,5 gitu ya sobat. Mudah-mudahan terlihat sobat. Nah ini posisi ininya di sini sobat, posisi tulisannya ini di sini sobat. Kalau enggak ya di sebaliknya gitu ya, tinggal dilihat sobat. Nah itu cetakannya agak kecil sobat, kecil sekali. Nah ini 5 F5 ampere. Coba sobat. Nah ini maaf ya sobat ya, aku tak
kami ini lihatkan di posisi yang paling optimal lah. Nah ini di sini sobat, F 5 ampere, L 250 volt V gitu ya sobat. Nah, ini kemudian yang di sini ini ada F 1A 1 ampere 1A, L 250 V, nah, volt gitu ya sobat. Nah ini yang terakhir ini F 250 maaf ya sobat, 0,25 ampere, F 250 volt V. Nah itu sobat, jadi masing-masing punya kemampuan berbeda ya sobat untuk menahan arusnya gitu ya sobat ya. Nah itu sobat, kita balikan lagi ya sobat ya, sebentar ya sobat, kami balikan lagi ke posisi semula cyclingnya. Baik sobat, kita lanjut ya sobat. Ini jadi sudah, karena tulisannya kecil sekali sobat, nggak begitu terlihat, jadi kami harus ini biar nggak lama ya sobat, kami pause dulu. Kita lihat posisinya, ini sudah 1 ampere sesuai ini sudah 5 ampere sesuai dengan kapasitasnya untuk power supply 1 ampere. Ini solder uap 5 ampere, untuk multitester 0,5 ampere. Nah ini sudah, ini ada persediaannya ya sobat, kami siapkan. Nah, penguncinya di sini sobat, ini pengunci. Kemudian kita tinggal tutup ini. Nah, cycling ini, fuse cycling ini juga seumpamanya walaupun posisinya sama gitu ya bentuknya sobat ya, tapi kalau seumpamanya di multitester 0,5 digunakan untuk 5 ampere di solder uap, ya itu sobat, ketika kena arus lebih besar dari kemampuan cyclingnya, karena ini kan sebenarnya harusnya 5 tapi dikasih 0,5 ya, cyclingnya akan putus sobat. Tapi sebenarnya maksudnya nggak ada masalah gitu ya, jadi harus menggunakan 5 ampere supaya bekerja optimal gitu sobat. Begitu juga sebaliknya sobat, kalau semuanya 5 ampere dimasukkan ke multitester 0,5, ini sobat, seumpamanya multitesternya komponennya di dalam hanya mampu menahan 0,5 maksimal, dikasih 5 ampere lah, ketika ada arus besar ya ini konslet komponennya amit-amit ya sobat ya, akan biasanya akan konslet dan terbakar gitu ya, hangus gitu ya sobat, komponen kecil-kecilnya, karena arusnya melebihi kemampuan daripada yang kemampuan dari komponennya ya, bahasa sederhananya seperti itu sobat. Jadi memang harus sesuaikan dengan kebutuhan daripada komponen di barang elektronik itu sobat ya, gitu ya sobat ya. Jadi disesuaikan saja, harus dilihat dan dihafal sobat ya. Maksudnya jangan sampai lupa sobat untuk ukuran fuse cyclingnya gitu ya sobat ya, agar lebih aman untuk pemakaiannya gitu ya sobat. Oke, baik, ini kita masukkan ya sobat ya untuk fuse-nya cyclingnya ini di posisinya di belakang sini sobat. Oke, sip, mantap. Kita pasang untuk ininya sobat, kabelnya. Oh ya, kabelnya ini sobat, kabelnya itu kurang lebih panjangnya 1,5 meter ya sobat, cukup panjang sobat, mantap. 1,5 meter kurang lebih sobat, ini cukup panjang, mantap. Terus kemudian untuk kabel ini sobat, kabel kabel gagang solder uapnya ini sekitar 1 meteran sobat, kurang lebih 1 meter. Ya 1 meter untuk kabelnya sobat. Jadi sebentar sobat, 1 meter kurang lebih sobat, 1 meter untuk kabelnya itu kurang lebih 1 meter. Tapi dengan tambahan gagang ini ya mungkin hampir 1,5 meter sobat jadinya ya. Jadi dari panjang ujung itu sampai ke ini ya 120 lah, kurang lebih 120 meter sobat, 120 cm atau 1,2 meter ya kurang lebih panjangnya sobat. Kemudian untuk dimensi ininya sobat, unitnya, sebentar sobat, kita pasang dulu sekalian ya sobat untuk kabelnya ya. Kabelnya ada colokannya bentuk 3 sobat, ini disesuaikan saja, langsung masuk. Oke, 3 itu biasanya ada plus minus dan ground biasanya itu sobat. Jadi 3 kabel itu, 3 colokan itu, ini biasanya di tengah ini adalah ground ya sobat, kabel ground.
kabel untuk ini groundnya, terus kemudian salah satu ini untuk positif maupun negatifnya. Biasanya gitu ya sobat, ada 3 itu. Berarti mantap sobat. Oke, kemudian untuk ini ya sobat, sekitar panjangnya itu 15 cm ya sobat, kurang lebih ya. Kemudian untuk lebarnya 10 cm sobat. Kemudian untuk tingginya itu sekitar berapa sobat? 14 cm sobat. 14 cm, jadi 15, 10, 14. Nah itu sobat, kurang lebihnya sobat ya, mantap. Kemudian ada tombol untuk anginnya ini sobat, untuk level blowernya, untuk semburan anginnya itu. Kemudian itu untuk apa namanya, derajat panasnya itu sobat, ini ada tombol powernya. Nah kemudian kita dapat ininya ada 3 ya sobat, dapat ada 3. Nah biasanya kami gunakan yang paling besar sobat. Nah ini kecil, menengah, besar. Kami biasanya gunakan yang besar. Sobat, rekan-rekan, berhubung dengan durasi, kita lanjut di part 2 ya sobat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.